Oke, jadi welcome back to Silent Shadow Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 8 September 2021 di hari Rabu. Oke, sebelumnya, sebelum kita lebih jauh membahas, banyak banget ya, besok IPO pun ada Rans, GTSI, SBMA, RSG. Ada 4 IPO, 5 ya. Ada 5 masih MNT, jadi banyak banget yang akan kita coba bahas. Dan sebelum itu, kita seperti biasa akan transparansi untuk trade dan kita di VVIP. Oke, sebentar. Oke, yang pertama ialah, sebentar ya. Oke, tadi ada error kayaknya. Nah, ini yang rekapan kita untuk today. Itu ada pertama MPPA ya di tanggal 7 September gitu kan, hit TP1 ya. Lalu nextnya kita ada profit juga trim. Ini sifatnya fast trade gitu ya. Anda cek tadi trim itu bahkan 270 lebih. Oke, ini kadang saya lampirin chart sih. Saya kadang lampirin chart di sini inverted dan ternyata di breakout. Ya, lumayan banget ini profit yang lumayan sih ya, 4%-an. Dan ada MTWI, ini rekom tadi pagi juga di jam 9.17 ya. MTWI closingannya kayak ditarik balik sih. Ya wajar, ini lagi kompetisi jadi memang banyak emiten yang ditarik ulur. Tapi tadi highest-nya sempat ke 133. Saya sih TP di 130 gitu. Beli di 123, TP 130 ya 5% lebih lumayan. Oke, ini untuk MTWI. Ya, ada yang cut loss, ada satu. Ya, kita ada cut loss itu Jawa. Jadi kita coba buy on breakout tadi tapi gagal lalu dibanting. Ya, cut loss 3%. Oke, tadi ada yang request juga ya Jawa kalau nggak salah. Ini saya bahas di sini. Untuk Jawa sebenarnya cepet lambat dia akan ke 150 ke atas, ya. Selagi kompetisi Mirai masih ada, menurut saya masih potensi dia digoreng ke 150 ke atas. Cuman karena saya prinsipnya copet, ya udah, dia belum naik atau gagal naik saya out dulu. Nanti kalau sudah oke saya baru entry ulang. Prinsip saya kalau untuk fast trade begitu. Jadi nggak udah beli gagal nggak kita hold. Nah itu biasa yang buat kita jadi investor dadakan. Beli nggak jalan hold, beli B nggak jalan hold, beli C nggak jalan hold. Nah ketika ada D yang bagus kita udah nggak ada cash. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya kalau memang komitmen udah fast trade ya sudah, cut loss ya cut loss, putar lagi ya, putar lagi ke yang lain seperti itu. Oke, ini untuk Jawa ya. So far masih bagus sih. Untuk copet-copet bisa lah. Ya, atau beli merah. Dia biasa kan digoreng 5%, 5% itu bagus. Ya, sisanya belum ada. Ada yang posisinya dekat-dekat batas cut loss juga ada. Ya, mungkin besok kalau udah kena batas cut loss saya akan infokan di morning briefing berikutnya. Ya, kalau kita sih transparansi cut loss ya cut loss, TP ya TP. Oke, buat teman-teman yang mau join VVIP silakan. Ya, langsung saja ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy lalu japri ke staff silent. Oke, ini win rate kita di bulan Agustus itu 71,8. Cukup banyak yang cut loss ya, karena memang kita transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bisa di cross check ya. Kalau saya sih nggak ada ditutup-tutupi, tapi dulu bulan Juli atau bulan-bulan sebelumnya win rate kita selalu di atas 90%. Ya, ini memang bulan Agustus agak sedikit struggle. Oke, ini untuk rekapan kita. Lalu saya akan bahas dulu terkait market. Ya, market masih lesu, masih belum ada belum ada stimulus untuk bisa naik, masih sideways. Ini yang agak menurut saya agak mengkhawatirkan karena gini, ya, EMA 200 ini makin lama pasti akan naik. Jadi ketika EMA 200 ini makin lama makin naik dan IHSG kita sideways, ini dia akan bertemu nih cepat lambat di satu titik temu. Nah disitulah penentuan apakah market akan breakout atau dia breakdown. Apakah market akan membal ya, mantul ke atas, atau ternyata di breakdown. Kalau sampai EMA 200 di breakdown, percayalah ini akan menjadi katalis yang sangat kurang bagus menurut saya. Cuman mungkin peluangnya harusnya kecil ya kalau nggak ada faktor lain. Kenapa? Karena saya cek indeks LQ45 ini lagi mau uptrend ini. Jadi kalau indeks LQ45 kuat, menurut saya sumbangsi ke marketnya besar banget, sehingga harusnya market tidak di breakdown.
Ya. Jadi indeks LQ45 banyak ya, tadi construction, property, dan lain-lain itu kan banyak, banking juga masuk ke LQ45, sehingga harusnya cukup ketahan gitu. Pergerakannya harusnya cukup ketahan si LQ45. Nah, jadi patokannya sih LQ45 nggak boleh balik di sini indeksnya ya. Jadi kalau indeks LQ45 jebol ke 850-an ke bawah, ini dia bisa false break. Nah, kalau sampai itu terjadi, menurut saya IHSG pun potensi banget ya untuk kembali ke jalur downtrend secara daily. Ya, ini nih untuk pantauan lah. So far oke sih, inflow outflow semua oke. Jadi harusnya market ditahan. Kita doakan besok ada angin segar. Biasanya kan market gitu ya. Merah 2 hari naik, merah 2 hari naik. Ya, merah 2 hari naik. Jadi kita tunggu saja, semoga besok ada angin segar. Oke, lalu mungkin kita akan bahas requestan dulu aja kali ya. Oke, GPSOW masih ada potensi naik gak? Oh ya, GPSO hari ini open gembok ya, luar biasa. Dan oilsnya malah yang kuat gitu ya. Tadi saya cek oils itu ternyata broker copet masuk semua. Oh, jadi seru banget nih. Anda kalau cek oils ini jadi sangat seru. Cuman ya tetap buat yang baru mau entry hati-hati ya. Jadi oil sini first IPO dalam musim IPO kali ini yang berhasil lock arah 2 kali. Sisanya itu cuma nyentuh, habis itu bablas. GPSO highest. Ya, bahkan tadi MCOL pun itu cuman highestnya itu sekitar, oh closingannya bagus ya. MCOL closingannya bagus. Highestnya itu sekitar berapa nih? 19%. Tadi saya TP di sekitar 10%-an ya, 10 hingga ya 10%-an lah. Karena dia nggak lock arah, saya langsung lepas. Nah, tapi bedanya MCOL, ini underwriter-nya nggak jualan, justru underwriter-nya beli. Nah, yang jualan ya yang dapat yang lain. Oke, para retail atau bandar-bandar kecil yang dapat, mereka jualan. Tapi MCOL-nya enggak, bandarnya malah enggak. Nah, saya bingung kenapa. Mungkin gini, mungkin karena cost-nya besar. Kalau bandara mau keluarin dana untuk apa ya, untuk langsung HK di harga ARA, ini kan cost-nya besar. Beda dengan saham HIS, GPSO, Oils yang masih di bawah 400, itu gampang lah, cost-nya nggak besar. Tapi ini udah harganya 1.500. Nah, mungkin dia pikir-pikir, makanya dia tidak ngelok ARA, panic selling, dia tampung bawah. Mungkin itu yang terjadi. Itu mungkin yang kita lihat. Jadi untuk MCOL, Anda kalau mau coba besok masuk, menurut saya masih oke. Kita tahu cost RF ada sebagian di 1.500, jadi ya batasnya di 1.500. Di sini nih. Sorry. Tadi jelas sih ya di sini ya. Jadi 1495 sampai 1.500. Nah, stop lossnya di sini aja. Jadi as long as di atas ini menurut saya oke lah. Target dari 1.600 ke atas menurut saya bisa untuk MCOL. Ya. Oke, GPSO masih potensi naik gak? GPSOW kayaknya sih agak susah loh ya. Karena kalau GPSO-nya makin turun, ya biasanya warannya ngikut. Makanya saya bilang hati-hati ya, nggak usah nekat. Lalu PPGL, sebentar ya, PPGL. Waran potensial ngikut induknya gitu. Jadi kalau PPGL masih di push ya akan ngikut ya. Jawa sudah tadi. Untuk Fire sih oke. Cuman balik lagi nih, emiten memang butuh waktu ya. Anda lihat berapa lama digoreng. Kita sempat berapa kali tektok di sini juga, dan ini akan butuh waktu lagi. Jadi sabar-sabar aja. Kalau mau cicil di bawah 490 boleh. Cuman agak long lah istilahnya. Oke, Kios. Nah, ini Kios udah oke nih. Besok kalau patternnya repeat ya, di dekat-dekat 1000 bisa beli. Biasanya dia membantu. Untuk ya, strategi trading di bulan September itu sudah saya bahas di morning briefing yang 1 September ya. Bisa ditonton. Lalu nextnya ada BSDE. Ini sektor properti yang cukup menarik juga. Jadi watchlist untuk sektor selain construction ada properti. Tapi ingat ya, ini mungkin sampai akhir tahun. Jadi tidak dalam waktu dekat naik terus. Ya, Anda harus sesuaikan, Anda punya alokasi dana dengan baik kalau nggak mau terjebak. Nah, so far di sini BSDE dia breakout resistant tapi belum breakout, dia punya trend line. Ya, masih apa ya? Masih belum confirm. Nah, menurut saya
Kalau mau cari emiten yang sudah confirm dia break resistance, dia break trendline. Itu lebih aman. Ya, oke, nextnya MTWI sudah dibahas. ISSP ini agak hati-hati kalau jebol 292 karena ada distribusi bandar. Jadi saran saya sih kalau jebol 292 290 Anda bisa out. Ya. Next BCIC ini Bank Trust Indonesia tapi J-Trust ya, tapi saya jujur nggak ngikutin polanya. Terlihat banget ini rapih, entah kayak repo dan sebagainya. Baru IPO juga ya, kayaknya ya. Oke, baru IPO juga ternyata. Dan karena baru IPO, saran saya skip. Dia buat all time low terus. Jadi resikonya terlalu tinggi. GPSO sudah, SBMA nanti kita bahas di belakang. Kebak beneran bangkit ya? Menurut saya sih untuk sementara ini beneran bangkit sih. Karena gini, Kebak itu dulu mirip Pura ya. Ini repo gagal bayar. Entah dia gagal bayar, entah dia memang reponya sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai atau misalnya gagal bayar sudah diatasi masalahnya, dia baru dinaikin lagi. Bisa jadi awal repo yang baru, ada kontrak baru. Ya bisa saja karena memang ya bandarnya mau naikin. Karena ini sudah terlalap cukup lama. Pasti banyak yang nyangkut di sini. Ya banyak yang nyangkut di 100 ke atas itu banyak banget. Oke, sementara dengan broker summer yang ada menurut saya ini belum PHP. Tapi nggak tahu ya kalau besok tiba-tiba ada distribusi besar bisa jadi aja balik lagi ke 50. Tapi menurut saya sih so far aman. Ya, copet-copet bisa lah, yang penting disiplin. Ya, copet-copet bisa lah. Ada Kebak, ada Waran ya. Oke, lalu nextnya ada Harum. Harum, batu bara dan nikel. Ini sudah cukup price in banget ya. 480 ini 4800 area support kuatnya banget. Selagi dia kuat di atas ini oke, mau cicil bisa. Tapi balik lagi momentum nikel dan batu bara juga masih setengah-setengah ya. Masih belum terlalu on. Sehingga sih menurut saya ya mau cicil bisa lah. Cuman jangan banyak-banyak, cicil aja bertahap. Oke, karena momentumnya belum ada. Ya. Tapi dibilang prospek ya oke gitu. Behit BKSW, oke BKSW. Nah, ini bank-bank kecil juga beberapa menarik ya. Kayak misalnya BBYB dia buat inside bar di sini. Dia tidak buat low yang lebih rendah. Cukup oke ya. Lalu juga kalau kita ngomong BKSW sama nih, dia buat inside bar. Nah, biasanya kalau pattern seperti ini, candle seperti ini biasanya hari berikutnya naik. Nah, cuman kita cek lah kalau memang naik barengan, mungkin sekaligus untuk beberapa bank-bank kecil yang teman-teman tanya itu, Om kok belum rebound ya, mungkin besok. Kita doakan. Sebenarnya sih memang harusnya minggu ini ya. Ini kan masih hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, menurut saya sih dalam jangka dekat lah. Harusnya ada. Contoh ya, kalau untuk BKSW sendiri ini memang udah disupport banget. Gitu. Jadi ya harusnya mantul. Terlepas dari bankingnya sendiri momentum atau enggak, harusnya dia technical rebound. Harusnya seperti itu. Oke. Java Om sudah menarik. Oke, ayam-ayaman ada Java ada main. Oke sih, Anda mau yang mana aja Java main. Cuman kalau mau yang legging bisa ke mainnya saja nggak apa-apa ya, karena dia belum breakout gitu. Tapi kalau mau yang confirm Java boleh. Ya, sudah mulai menarik. Tinggal entry-nya pas koreksi-koreksi aja. Same, ZRX, CTR. Oke, kita bahas Same. Nah, Same seperti yang saya bilang kalau dia belum bisa balik ke 570 ke atas skip dulu. Nah, hari ini dia udah balik, kita cek. Ya, apakah besok atau sampai lusa dia sustain gak di atas angka ini 570 580? Kalau tidak, ya, kalau sampai tidak sustain, nah ini akan kurang bagus nih, teman-teman. Ya, kalau sampai tidak sustain ini akan sangat kurang bagus. So far sih oke, dia break, dia punya trend line. Ya, dia lanjut bullish continuation, so far bagus. Nah, tinggal tunggu. Ya, jangan sampai kayak MLPL. Ya, terkesan dia mau naik tapi kepentok balik lagi. Ya, after 570, 580 salah satu resisten besar itu di 615 sampai 625 nih. Nah, kalau nggak bisa dia akan membal balik lagi ke bawah. Jadi masih butuh konfirmasi untuk Same. So far sih oke ya, karena dia udah break, dia punya trend line. Ya, volumenya juga lumayan lah untuk hari ini. Tebik masih sideways, no comment lah ya untuk Tebik. Ya mungkin sen seperti yang saya bilang ini kan udah cukup bottom, udah cukup murah, cost bandar juga banyak di 300, nah cicil aja. Ya, kalau nggak salah sen baru saya info kemarin deh.
Kalau ada saham yang breakdown ya, bukan breakout ya, breakdown. EMA 200 dan downtrend hampir bersamaan. Lebih baik apa nih? Kalau ada yang downtrend dan breakout, sebenarnya bisa tunggu konfirmasi besoknya. Takutnya kan marketnya lagi panic selling, besoknya technical rebound. Tapi kalau mau dan sesuai prinsip, bisa out dulu. Ya, bisa out dulu. Kalau mau out, bisa tunggu konfirmasi 1-5 hari. Nah, itu disesuaikan aja. WIM juga udah dibahas kemarin, oke. Tapi balik lagi dia kalau belum bisa bertahan di atas 530. Ya dia belum bisa balik ya, 530 ke atas, masih berat. Hati-hati. Nah, kalau memang WIM mau technical rebound, mungkin dia akan buat double bottom sih. Jadi kalau mau entry nanti tunggu koreksi. Nah, misalnya dia nih akan koreksi 1-2 candle atau 3 candle. Ya, jadi dia akan buat pattern seperti ini lagi. Nah, ini anda cicil tunggu dekat-dekat 500 ke bawah. Kalau mau. Ya, itu untuk WIM. MCOL, iya nggak arah. Saya langsung lepas tadi. Ya lumayan lah. Ya, nggak rugi. Tetap untung. Cuman untungnya nggak besar aja. Ya, tapi tetap untung pada akhirnya. Oke, saya MCOL dapat 695 lot. Ya, 90 jutaan. 10%. Ya, 9 juta lah. Ya, lumayan banget kan. Apalagi teman-teman yang dapatnya cukup banyak ya. Artinya teman-teman yang mungkin MCOL dapat 30%, 40%, ya cuman 10% udah lumayan lah. Cuman memang tidak besar. Kios tadi sudah dibahas. Wifi ini jujur Wifi ini karena baru IPO ya, saya masih no comment. Tapi yang mau saya tekankan kepada teman-teman, saya buka-bukaan aja nih, banyak banget yang lagi lirik emiten ini. Entah karena teknikal, entah karena prospek. Jadi hati-hati kalau tiba-tiba ada yang HK, siap-siap juga ada yang guyur. Seperti itu. So far oke. Asal dia komitmen gak jebol 800 itu udah bagus. Ya, dan cepat atau lambat menurut saya ini akan uptrend. Ya, karena dia udah buat base support nih, dan harusnya nggak boleh dijebol, harusnya. Ya, untuk Wifi ini harusnya udah cukup kuat di sini. Oke, UMCOL malah buyback. Apakah saham ini bagus? Ya, setidaknya satu hal yang kita ketahui, cost bandar kita udah tahu di 1.500. Jadi seperti saya bilang, cut loss-nya di 1.500 aja. Karena cost bandar di sana. Dan harusnya dijaga. Tapi balik lagi, ini kan yang terlihat di reguler kan 1.500. Sedangkan kita tahu pasti bandarnya punya dari awal harga di 14 berapa? 1420 ya. Nah, berarti kan mereka tetap posisi masih untung. Jadi tetap harus hati-hati, waspada akan koreksi. Ya, seperti itu. Main tadi udah oke. Cuman kalau main bisa tunggu breakout aja ya untuk amannya. Di 780 790. Oke, untuk MNCN masih sideways. Ya, ini chartnya mirip-mirip indeks LQ45 ya, karena memang MNCN setahu saya masuk indeksnya juga. Nah, tunggu dia breakout 880. Jadi memang masih sideways nih. Dia lagi buat pattern, mungkin market butuh momentum hingga indeks ini bisa bergerak barengan. Saham-saham di LQ45 ini bisa gerak barengan. Ya, MNCN, SSIA no comment, belum ada momentum. Ini saham memang pergerakannya juga dijaga. Ya, tapi belum ada momentum sih, saran saya skip dulu lah. Ya, saran saya untuk SSIA ini bisa skip dulu. MLIA oke. Ini cup and handle-nya jelas sekali ya untuk MLIA ya. Jadi ini pattern yang sifatnya bullish continuation. Gitu. Artinya apa Om? Artinya ya pattern ini menunjukkan ya, kalau pattern ini muncul berarti trennya masih lanjut naik lagi. Mengkonfirmasi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, mengkonfirmasi akan apa? Mengkonfirmasi bahwa ini saham masih akan lanjut naik. Nah, ini kan channel lah ya sebagai flag. Dan kalau kita lihat nih, kalau di breakout ini menarik. Nah, ini kan resistannya nih. Di 113 ya, pas banget. Di sekitar 1300. Nah, tunggu dia bisa balik 1300. Oke. Ya, bisa buy on breakout, bisa testing pas pullback dan sebagainya. Ya, so far MLIA seperti saya bilang asal di atas 1100 oke. Ya, kalau nggak salah nih udah sering ditanyain sih. Dan memang dia komitmen di atas 1100. Oke juga ya, kalau saya perhatikan ya, cuman setahu saya ini nggak gitu liquid sih. Ya, MLIA ini kayak nggak terlalu liquid. Jadi saya nggak berani rekom karena terlalu tipis. Tapi buat pribadi oke lah. Ya, not bad. Oke.
DMN, BSD sudah crash. Nah, kalau mau baja-bajaan tadi selain SSP, kalau SSP-nya drop bisa coba cek crash. Masih konsolidasi ya, cuman crash ini Anda bisa cicil aja dekat-dekat 520 ke bawah. Harusnya sih dikasih. Jadi masih sideways, masih buat base di sini. Ya, mau cicil bisa sih, menurut saya udah cukup price in lah untuk crash. Anda bisa cicil-cicil di sini. Tadi sempat digoreng juga ya untuk crash. Lalu ada Breeze, masih skip ya, masih buat all time low, dia masih di bawah nih. Nah, contohnya nih, tadi ada yang nanya breakdown EMA 200. Ya, ketika breakdown biasanya kan 1 sampai 5 hari. 1 2 3 4 5. Nah, hari kelima dia nggak di atas ini. Ya udah lanjut turun. Ya, itu cara salah satu testing paling simpel. Ya, banyak cara sih untuk konfirmasi apakah ini lanjut downtrend atau enggak. Tapi Breeze so far masih downtrend. Menurut saya bisa, kalau mau tunggu cicil di 2000-an aja, harusnya dikasih. Ya, ada Breeze, ada Agro. Beda. Nah, kalau Agro agak sedikit beda. Ya, kalau Agro so far masih uptrend. Ya, karena ini ekosistemnya besar juga. Dan entah kenapa kalau dia maksudnya bisa sideways lagi dalam beberapa waktu, ini jadi menarik untuk Agro. Ya, jadi menarik. Menariknya gimana? Menariknya dia akan buat base support dan potensi naik lagi. Nah, weekly-nya kan kelihatan ya. Oke, jadi weekly-nya after dia sudah correction cukup sehat di sini. Ya, after dia koreksi cukup sehat, nah dia lagi buat base nih. Nah, mungkin ini bisa makan beberapa minggu. Nah, setelah sudah dia akan perlahan naik lagi ke atas. Jadi kalau berani mungkin spekulasi cicil dari sekarang. Ya, cuman ya range-nya kalau bisa di 2200 ke bawah. Dapat lebih murah lebih bagus. Gitu. BMRI kayaknya banking tadi di push ya, BBCA juga masih dijaga banget. BBRI, BBNI, BMRI. BMRI hari ini coba breakout. Ya, ini EMA 200. Kalau breakout akan bagus, kalau nggak breakout ya sebenarnya nggak masalah sih. Tapi resisten juga ada di area 6275 sampai sekitar 6350. Ini resisten area yang menurut saya cukup kuat. Ya, di sini range resisten area yang cukup kuat. Jadi kalau bisa lolos di atas angka ini akan menarik banget. Ya, kalau lolos menarik. Gitu. Kalau enggak ya dia akan membalik lagi ke bawah. Oke, jadi kita harus pantau. Hampir semua LQ45 itu posisi dekat-dekat resisten. Pegas udah breakout balik lagi. MNCN dekat-dekat ya. Antam lah, lalu kayak kalau konstruksi sudah jalan duluan. Nah, bank-bank ini juga udah nyentuh-nyentuh resisten. Jadi entah antara indeks LQ45-nya breakout lanjut naik atau dia false break. Nah, ini penentuan. Tapi menurut saya sih harusnya breakout ya. Gitu. Tapi tidak dalam waktu dekat. Kita harus pantau aja. Ya. Oke. IS juga masih bisa masuk watchlist. Ya. Ini masih oke gitu. Kalau IS ya, kalau saya lihat polanya ya. Naik. 1, 2 naik. 1, 2. Nah, berarti kan besok nih. Nah, cek aja besok. Menurut saya, kalau cocokomologi harusnya naik besok. Ya, harusnya. Jadi cek aja nih emiten-emiten di bawah 100 yang naik banyak tapi 1-2 hari ini koreksi, nah Anda bisa coba lirik. Biasanya digoreng. Biasanya. Ya, batasin aja. Esip kalau mau main ketat di sini bisa 64. 64. Kalau mau main ketat ya. Esip is. Ya, seperti itu. Oke, terakhir GPSO waran kok lemes om? Ya karena GPSO-nya memble. Ya wajar kalau warannya juga memble. Ingat true? Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kalau true ini induknya ikut waran. Ya, karena apa ya? Terjadi kesenjangan. Ya. Warannya 20, induknya waktu itu sempat ke 1000. Ini kan kesenjangan. Nah, bisa dua pilihan. Warannya naik ngikut induk atau induknya ikut waran. Nah, karena kasusnya warannya pun gak bergeming, berat banget untuk naik, maka induknya turun. Makanya waktu itu banyak member yang bilang, om kok nggak rekom terus sih, bagus banget ya. Saya bilang ini nggak baik ya. Dan ternyata terbukti dari 1000 sekarang 300. Dan
mungkin masih akan turun. Jadi berhati-hati. Ya, agak resiko lah. Contoh Anda beli di support di 500, sekarang 350% udah hilang. Ya, jadi hati-hati, emiten-emiten seperti ini teman-teman harus fokus. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk perdagangan di hari Selasa. Itu untuk watchlist masih kayak tadi, Ace masih bisa untuk East. Ya, lalu mungkin saya kasih satu bocoran Toys ya, kalau Anda mau Toys untuk copet-copet menurut saya juga bisa masih. Ya. Closingannya oke banget nih 240 untuk copet fast trade menurut saya masih oke lah. Ya, lalu biasanya ada Toys, ada Real. Nah, ini ada cek nih kalau ada pergerakan juga lumayan. Ya. Tidak harus gerak besok tapi bisa dipantau. Kayak gitu. Banyak sih watchlist, cuman Anda download aja kita punya mobile apps, nanti di sana saya bocorin. Oke, thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.